ketua kelasnya. Coba, Aska, mana Aska? Ya, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih Aska sudah dipimpin berdoa hari ini. Adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ibu ada sebuah tebak gambar sederhana. Silakan apa? Fermentasi apa? Fermentasi susu. Fermentasi susu. Nah, sebelumnya ada sebuah kalimat motivasi dari Umar bin Khattab terkait meraih ilmu ya. Jadi kalian ketika kalian meraih ilmu itu harus dengan ilmu sabar dan tenang ya. Sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ya, siapa yang masih ingat terkait perubahan wujud zat? Saya Bu. Ya. 6 perubahan wujud zat. Apa saja? Membentuk, mencair, mengembun, mengembun, mendeposisi, Posisi mending ya. Ya, ada betul ya, ada 6 zat yang cair, padat itu bisa berubah. Perubahan zat ini terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Ya, secara fisik dan secara kimia. Oke, itu jawab Aulia atas jawabannya. Nah, selanjutnya adakah yang bisa membedakan apa itu perubahan fisik dan kimia? Apa? perubahan zat bisa adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan zat bisa perubahan kimia. zat secara kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Iya, baik. Terima kasih Aska atas jawabannya. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, aku akan menampilkan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan fisika dan kimia. Kemudian melalui eksperimen sederhana, nanti peserta didik mampu menghubungkan perubahan zat terhadap permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui eksperimen sederhana, peserta didik dapat mengamati perubahan yang terjadi. Lalu yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah terkait manfaat adanya perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, yang penilaian yang akan kita capai hari ini, yang pertama dari penilaian sikapnya, yaitu kerjasama dan rasa ingin tahu. Jadi kan ini berkelompok ya. Nanti silakan kerjasamanya yang bagus. Oke, silakan perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Hujan. Hujan yang sangat deras ya. Ya. Ya, efek dari hujan adalah banjir. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di papan tulis yang ada di depan, itu terkait hujan yang deras. Kondisi cuaca saat ini di daerah kita seperti apa? Apa? Ekstrim ya, hujan ya, hujan setiap hari, pagi, siang, malam ya. Hujannya deras sekali dan menyebabkan banjir di berbagai daerah. Ada mungkin di sekitar kalian yang banjir? Ya, yang banjir. Dari dampak banjir ini ada apa? Dampak dari banjir ini? Penyakit. Berbagai ya, penyakit. Iya, bisa dari penyakit bisa larinya ke daya tahan tubuh ya. Jadi kalau kalian nggak kuat kena hujan, bisa lemah daya tahan tubuhnya, kemudian sakitnya kira-kira apa aja? Sakitnya apa aja? Batuk, pilek, sakit perut, diare ya, bisa diare, bisa batuk, pilek, demam. Nah, ibaratkan seperti ini, anak-anak, kalau kita naik sepeda motor, kalau sepeda motornya itu tidak dirawat, kira-kira akan enak nggak kalau kita pakai? Berarti akan rusak ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi tubuh kita pun sama. Kalau tubuh kita ini tidak diberikan asupan makanan yang bagus, yang sehat, berarti cepat udah sakitnya ya. Jadi tubuh kita juga akan lemah, daya tahan tubuhnya juga akan lemah. Perhatikan tayangan video berikut.
Imunitas tidak melulu selalu baik, apalagi pada kondisi pandemik seperti ini. Hal ini tentunya membuat kita khawatir tentang kesehatan. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi imunitas tubuh kita? Kemudian, bagaimana untuk meningkatkan imunitas jika terjadi penurunan? Yang pertama, kita bahas dulu hal apa saja yang mempengaruhi imunitas tubuh kita. Yang pertama, lingkungan lebih dominan dibandingkan genetik. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor lingkungan berperan sangat penting dalam perkembangan komponen sistem imun, terutama komponen yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh dalam jangka yang panjang. Yang kedua, makanan. Makanan sehari-hari merupakan komponen yang paling utama yang membentuk diri kita. Hal ini tidak terkecuali untuk sistem imun tubuh. Banyak makanan yang baik dikonsumsi sehari-hari untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga agar kondisi tubuh kita tetap baik, seperti yogurt, acar, dan makanan kaya serat. Dari tayangan video tadi, permasalahan apa yang bisa kalian temukan? Berkurangnya imunitas tubuh, ya, menurunnya imunitas tubuh. Betul, Gendis. Ada lagi? Saya Bu, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak cepat sakit? Oke, tadi berarti videonya karena imun menurun, jadi bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh itu. Ada yang tahu tadi di video? Saya Bu, Apa? Karen? mungkin dengan mengonsumsi makanan kaya serat, acar, dan yogurt. Iya, oke. Ya, bisa ya. Mengonsumsi makanan yang kaya serat, ya, acar dan yogurt. Nah, ya itu ya. Jadi makanan-makanan itu juga penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk kegiatan hari ini kira-kira kita akan membuat apa supaya bisa meningkatkan imun? Ya, sudah disiapkan? Sudah. Ya. Silakan. Yuk, duduknya sesuai kelompok 1, 2, dan 3. Ya, oke, silakan. Disiapkan alat dan bahannya. Sudah? Nah, sebelumnya saya bagikan LKPD. Silakan dipelajari dulu LKPD-nya. Dan ini saya bagikan layoutnya untuk membuat langkah-langkah pengerjaan. LKPD-nya ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada. Sudah paham ya terkait langkah-langkahnya? Ya, sarung tangannya ya. Sarung tangannya silakan dibagikan. Ya, sudah. Langkah pertama apa? Langkah pertama? Siapkan alat bahan. Lalu? Ya, silakan susunya dituang 500 ml. Dan menyalakan apinya juga hati-hati. Gunakan api sedang ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Aman? Ya, suhunya sampai berapa? 70. Sampai 70. Ya, nanti diukur ya menggunakan termometer. Ada pertanyaan? Ya, Aulia, apa? Untuk pemanasan suhunya apakah harus sampai 70 derajat Celcius? Kalau lebih boleh tidak gitu? Ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa pemanasan suhunya hanya bisa sampai 70? Ya? Karena kalau lebih dari 70 derajat Celcius, suhunya akan rusak. Ya, betul ya. Jadi kalau dengan pemanasan tinggi suhunya bisa rusak. Kelompok 4, oke, sampai mana? Ya. Ya, dilihat suhunya sudah 70 atau belum. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, ya. Kelompok 3, oke. LKPD-nya dilengkapi. Mungkin ada yang menyiapkan cupnya ya, cupnya jangan lupa diberi label kelompok. Ada
belum kelompoknya ya. Anak-anak jangan lupa di labeling. Garisnya agak sampai lalu ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap ya? Oke, baik silakan. Kelompok 1 dipilih perwakilan kelompoknya yang ingin dipresentasikan. Agak maju Pak. Ya, oke, sip. Tunjukkan layoutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyiapkan pembuatan video. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditunjukkan, silakan kelompok 1 ditunjukkan hasil yang sudah jadi jawabannya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bagaimana hasil fermentasi dan apa perubahan? Bagaimana hasil fermentasi dan perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi adalah perubahan yeast dan perubahan kimia. Hasil fermentasinya bisa dijelaskan terjadi perubahan apa? Masih panjang baru. Masih panjang baru ya. Dari rasanya ada yang berubah? Ada. Dari rasa satu menjadi asam. Asam. Nah, perubahan yang terjadi sebelum dan setelah fermentasi, tolong jelaskan. Perubahan zat yang terjadi tidak ada. Setelah fermentasi bahannya tetap bersih, baunya bau terjabut, tekstur yang kental dan rasa kasar. Perubahan zat yang terjadi perubahan fisik dan kimia. Oke, good job untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kembali ke tempat duduknya kelompok 1. Sekarang silakan kalian membuat kesimpulan ya, dari hasil percobaan sederhana hari ini. Membuat Kesimpulan adalah minuman yogurt akan meningkatkan sistem imun tubuh karena banyak mengandung vitamin dan makro. Oke, good job kelompok 2 ya. Jadi dengan membuat minuman yogurt tadi akan meningkatkan sistem imun karena banyak mengandung vitamin dan kalsium. Oke, good job. Terima kasih kelompok 2. Oke, good job untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Baik ya, itu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini terkait perubahan secara fisika, secara kimia ya. Di situ ada peran bakteri apa? Bakteri baik, Lactobacillus, iya betul sekali. Dan rasa yogurtnya setelah fermentasi kira-kira bagaimana? Asam. Nah, disitulah terjadi perubahan secara kimia. Yang tadinya susu murni, kemudian ada yogurt lainnya sehingga mengubah zat menjadi zat baru ya, mengubah tekstur dan kemudian rasa juga seperti itu ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Eksperimen hari ini bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Oke, untuk terakhir saya akan membagikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Ya, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya, anak-anak. Kira-kira apa manfaatnya? Nanti silakan manfaat dari pembelajaran hari ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian di rumah adalah tugas kalian mengamati perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah. Ya, ketika kalian merasa tubuh
kalian merasa kurang vitamin, kurang sehat, boleh mungkin membuat minuman yogurt ya. Yang dari yang berikutnya nanti pertemuan berikutnya silahkan dipelajari terkait senyawa dan campuran. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.